Alam ilusi naga berhasil ditembus. Kalah tantangan, nasib negara berkurang setengah. Banyak bencana alam terjadi di seluruh negeri. Kekalahan berikutnya akan memotong umur seluruh rakyat setengah. Naga kalah lagi. Cepat menyerah saja. Dengan begitu tanah subur dan indah kalian, semua akan menjadi milik negara Sakura, dan tak ada lagi yang menuduh kita mencuri. Daya naga bagaimana bisa begini? Di saat Yanting ini, Master Ma, pembuat alam ilusi level 7 kita, terbunuh lagi. Apa benar keturunan Tiongkok sudah habis? Sepertinya situasi naga kita tidak optimis. Untung saja aku juga seorang transmitter. Tidak punya sistem sudah. Setelah belajar menjadi pembangun alam ilusi, gulungan alam ilusi masih kualitas putih terendah. Tapi dengan begitu, alam ilusi yang kubangun pasti tak bisa menahan serangan musuh dari dunia lain. Deng, pembangun alam ilusi Tiongkok Fangmo mendapatkan bakat skill amplifikasi tak terbatas. Setiap mendapat sumber daya atau hadiah alam ilusi bisa memicu amplifikasi acak. Bakat skill bukannya baru bisa didapat setelah naik ke level 2. Terdeteksi item sedang dalam amplifikasi acak. Setiap mendapat sumber daya alam ilusi, amplifikasi pertama. Mendapatkan critical hit keberuntungan, amplifikasi selesai. Ini legenda Imas. Bakat ini ternyata begitu luar biasa. Bisa mengubah gulungan alam ilusi kualitas putih menjadi legenda emas. Pantasan legenda emas, lihat deskripsi dan catatan saja sudah membuat. Darah mendidih, gulungan alam ilusi pembangun naga, penjaga tembok besar. Berhasil digunakan, ruang alam ilusi eksklusif telah tercipta ini. Satu-satunya sumber daya yang ditinggalkan orang tuaku, mungkin bisa dimanfaatkan. Terdeteksi inang mendapat item, sedang amplifikasi acak, amplifikasi selesai. Sungguh hebat, ini mencapai kualitas epic, lihat info item. Makam Kaisar Naga Leluhur. Apa itu Qin Shi Huang? Gulungan alam ilusi sampingan kayu Kaisar Naga terikat selesai, terdeteksi blok realitas yang bisa digabung. Memicu kondisi khusus, bertemu arwah Kaisar Naga Leluhur, dapatkan pengakuannya sebagai hadiah. Gabung blok realitas apakah diterima? Siapa? Mengganggu tidur panjangku? Suasana begitu agung dan khidmat, tak salah, ini Qin Shi Huang Yingsheng, Kaisar abadi Tiongkok. Orang dari masa depan Fang Wu, menghadap paduka Kaisar. Orang dari masa depan. Aku kira yang bisa membangunkan jiwaku. Pasti seorang dewa. Kau dari masa depan. Kalau begitu aku tanya kerajaanku. Sekarang bagaimana? Saat ini sejak paduka wafat, sudah 2000 tahun. Selama waktu itu, Tiongkok Raya mengalami banyak gejolak. Paduka Kaisar di masa depan, rakyat Tiongkok semua menganggap Paduka sebagai Kaisar abadi. Itu lumayan, tapi kau bukan dewa, untuk apa datang ke sini? Ceritanya panjang, sekarang nasib Tiongkok suram, rakyat dalam bahaya. Butuh kesaksian paduka, 30 tahun lalu dunia berubah besar, sekelompok dari dunia lain, penjajah muncul. Aku paham secara garis besar, tak kira selain Tiongkok Raya, masih banyak negara bahkan dunia lain. Tapi aku sekarang hanya arwah, bagaimana bisa selamatkan Tiongkok dari bahaya? Asal paduka setuju. Aku bisa mengubah makam kaisar ini menjadi alam ilusi. Semua bisa dimanfaatkan, bahkan bisa bangunkan arwah banyak jenderal dan prajurit Lampaduka untuk melawan musuh kuat dari luar, dengan begitu Tiongkok bisa selamat. Hanya satu makam kaisar belum cukup. 但我的主幻域为长城守望，可开辟华夏上下5000年恢宏历史之支线幻域，潜力无限。我向陛下承诺，有朝一日，我定然将长城守望升级为国运幻域，守护华夏全境。不够，外敌犯我华夏，你却只愿守住便足矣。我向陛下承诺，有朝一日，若有机会，我必将反攻异界，让那些异界侵略者付出代价。犯我华夏者，虽远必诛。哈哈哈哈！好一句犯我华夏者。 Meski jauh, tetap dibalas. Ingat janjimu hari ini. Aku tunggu kau tepati. Misi khusus telah selesai.
Mendapatkan hadiah misi. Gabung blok realitas kayu kaisar naga. Terdeteksi mendapat hadiah sedang amplifikasi acak. Amplifikasi selesai. Hasil amplifikasi, blok realitas kayu kaisar naga ukuran berlipat ganda. Bahkan hadiah seperti ini bisa diamplifikasi. Ding, misi sampingan alam ilusi makam kaisar naga progres capai 100%. Sudah masuk perpustakaan alam ilusi tak terklasifikasi, kapan saja pemain bisa datang tantang. Normalnya setelah bangun dan buka alam ilusi utama, harus lapor ke kantor resmi dan ambil sumber daya bangunan dasar. Tapi sekarang berkat misi spesial ini, langsung bikin progres makam kaisar naga penuh. Ding ding 1. Pemain akan turun ke alam ilusi sampingan dalam 100 detik. Makam kaisar naga bersiaplah. Wah, banyak juga orang hebat. Alam ilusi tak terklasifikasi 100 orang. Kebetulan dapat alam ilusi baru ukuran maksimal hoki banget. Tak sengaja menemukannya di dalam sini. Pasti banyak hadiah dan harta karun, aku bakal kaya. Tak sia-sia aku habiskan banyak gulungan tantangan alam ilusi. Benar, dapat alam ilusi baru berpotensi besar ini bagus. Kebetulan kita cegah sejak awal. Berdasarkan info yang ada, penjajah ini berasal dari dunia asing bernama Bulan Biru. Mereka menganggap kita manusia bumi biru sebagai NPC yang bisa dibantai. Hari ini di sini kita beri mereka pelajaran. Kita sepertinya di pintu masuk makam untuk kalahkan naga leluhur itu dan selesaikan. Pasti harus ke bagian terdalam. Tunggu apa lagi? Serbu. Ada yang bisa sihir deteksi? Jalan di depan. Sil Asaparakan. Penyihir, cepat pakai skill angin untuk tiup asapnya. Siapa lagi yang sentuh mekanisme? Dengan begitu yang mati sudah cukup, sisanya lebih baik untuk uji. Kill pamungkas kayu kaisar naga. Ada yang salah, kenapa jebakan ini begitu kuat? Alam ilusi ini tidak normal. Gigi bagus, kamu sudah selesai. Misi pertahanan alam ilusi. Skor misi kali ini. Hadiah misi. Pengalaman pribadi tambah 20%. Kayu kaisar naga. Alam ilusi tambah fitur lagu perangkin raya. Terdeteksi mendapat hadiah, sedang amplifikasi acak. Amplifikasi selesai, hasilnya sebagai berikut. Amplifikasi ini enak, lihat dulu apa itu lagu perangkin raya. Fitur alam ilusi yang sangat kuat. Nanti saat tikus percobaan masuk, akan kucoba. Lihat lagi inventaris, ini jiwa jenderal kualitas merah. Perintah rekrut. Entah Jenderal Qin mana yang akan terbangun. Jenderal Qin Meng Tian Meng. Tuan, ini Meng Tian, Jenderal terkenal dinasti Qin. Dan yang di belakangnya. Semua prajurit elit Qin asli, selamat datang kembali. Selamat kepada peserta Naga Fangmo. Tantangan alam ilusi berhasil. Apa?
Naga ternyata bertahan dari serangan ini. Kita menang. 我们赢了。 Hebat, siapa Fang Mo 太好 ini? 了，这个叫方墨的是谁？ Apa yang dia lakukan di alam ilusi? Semua lihat forum game. 闪省灵 Guna 山精 memangkul 神异象， fenomena aneh. 有人融合了 Seseorang 始皇陵 menggabungkan makam 我们 kaisar. 看回天术， Lihat, pohon kembali ke surga sudah tembus 100.000. Aku kaget setengah mati. 这是哪位大佬的手 Ini 笔啊？ karya master mana, 是不是要第一 terimalah 代 hormat. 不会是刚刚赢了挑战的方墨吧？ Apa jangan-jangan Fang Mo yang baru menang tantangan? Ada banyak peserta naga di sini. 方墨 Baru berapa lama? 就已经 Sudah 引起 menarik 这么多 perhatian 关注了 sebesar ini. 选手方墨， Peserta Fang 刚 Mo, 才你的表现 penampilanmu 实在 tadi 超出我们 benar-benar 的 di 预料 luar dugaan 实 kami. 在是 Sungguh 太 kuat, 强了 tapi ini masa 但现 khusus. 在是特殊时期，七级 Master 幻域 pembangun 建 alam 造 ilusi 大 level 师 Zivem 马 Tuan 先 Ma 生刚 baru 刚 saja 莫 tewas 名遇 secara 害 misterius. 我们希望 Kami 先对 ingin 你的身份保 merahasiakan 密， identitasmu 这也是 dulu. 对你的 Ini 保护。 juga untuk melindungimu. Aku paham. 免得被某些 Supaya 杀 tidak 千刀的 diincar 奸 oleh 人 bajingan 把机密泄 terkutuk 露给 itu, 异界入侵 semuanya 者。 sudah tidak cukup. 异界入侵者将在100秒后降临支线幻域龙帝之墓，请做好准备。你大爷的！这个时候居然有入侵者！不对，幻域短时间被入侵2次，我这是被针对了。那这一波入侵者绝对不会简单。马上将有一批异界入侵者降临，你们做好战斗准备。末将领命。 Sama seperti yang dijelaskan dalam Intel, jika tebakanku benar, ini pasti makam kaisar pertama Tiongkok kuno. Alam ilusi level ini pasti tidak sederhana. Ketua serang. Kalian sudah paham strategi dasar lorong mekanis kan? Bergerak sesuai rencana. Tank di depan. Ilmu wawasan, perhatikan apakah mekanisme berubah. Semua cepat lewati lorong. Sayap. 看来这些人是有备而来。刚才收到情报，这些人名气也不小，一个专门攻略新幻境的入侵者工会，甚至被称为新人噩梦。既然这样，那就好好招呼上门的客人吧。华夏民族对待外来者的态度，向来都是朋友来了有美酒，豺狼来了有猎枪。 apa ini? 啊，这是什么鬼东西？ Monster alam ilusi tingkat tinggi yang datang membantu. Lihat itu, sepertinya bos kecil dulu saat kami ekspedisi ke utara melawan Xiongnu. Kami tidak takut mati. Kini menghadapi para penyusup ini. Untuk kembali menjaga kedamaian Tiongkok. Seluruh pasukan formasi serang. Serbu bunuh. 1212. Semua perhatikan, tunjukkan kemampuan sejati kalian. Jangan hemat energi, ini monster elit. Aktifkan properti alam ilusi dari kayu naga kaisar. Lagu Perangkin Raya. Bunuh. Apa ini benar-benar alam ilusi baru yang baru dibangun? Kenapa sudah ada monster sekuat ini? Pantasan Mengtian, satu serangan langsung membunuh ketua guild musuh. Kamu telah menyelesaikan misi pertahanan alam ilusi, skor misi kali ini. Nilai selagi, dan hadiah kali ini ada gulungan alam ilusi. Ini sangat langka, terdeteksi mendapatkan hadiah, amplifikasi acak berlangsung. Amplifikasi selesai. 增幅完成。 Harus diakui sistem, ternyata mengamplifikasi gulungan alam ilusi epik merah, setingkat dengan kayu naga kaisar. Ding, pembangun alam ilusi Fang Mo naik level kedua dapat. Keterampilan bakat jiwa pahlawan biru, efeknya memanggil unit jiwa dari alam ilusi untuk merasuki tubuh, sehingga mendapatkan kemampuan jiwa itu bisa digunakan di dalam dan luar alam ilusi. War Senimas, jiwa pahlawan level warisan emas bisa mengeluarkan 3 kali kekuatan jiwa. Lihat juga gulungan alam ilusi epik tadi. Enai. Aku ingat jelas jatuh di bawah tebasan pedang bajak laut Jepang.
Kenapa hidup lagi? Ada yang tahu apakah bajak laut Jepang akhirnya mundur? Apakah kita berhasil menjaga perbatasan laut? Jika biarkan bajak laut Jepang mendarat membakar dan menjarah, aku benar-benar tidak akan tenang. Tidak apa-apa. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Kalian tenang saja. Pertempuran melawan bajak laut Jepang itu, kita menang. Dan kemenangan yang memuaskan. Bajak laut Jepang benar-benar diusir dari perairan Tiongkok. Benarkah? Apa benar mereka benar-benar diusir? Bagus sekali. Aku tahu ikut Jenderal Qi dan saudara-saudara pasti bisa menjaga tanah air kita. Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah bajak laut itu masih berani mengganggu rakyat Tiongkok? Aku tahu kalian punya banyak pertanyaan. Tidak apa-apa, lihat ke sana. Ada jawaban yang kalian cari. Setelah kami gugur dalam pertempuran, ternyata sudah selama ini ya. Inikah penampilan Tiongkok sekarang yang kami lindungi dengan nyawa? Lihat kapal dan senjata canggih ini. Tiongkok kita sudah sekuat ini. Tidak perlu takut bajak laut datang lagi. Meski ada penjahat datang, kita tak perlu bertempur mati-matian dengan senjata sederhana. Rakyat juga tidak perlu kehilangan tempat tinggal dan kelaparan. Kawan-kawan, yang akan kukatakan selanjutnya adalah hal terpenting. Juga alasan kalian dibangunkan. Ternyata begitu. Setelah susah payah hidup enak, kenapa ada yang datang mengacau? Sialan, harus kita lawan. Yushu, katakan di mana musuh? Bagaimana kita bertarung? Untuk saat ini belum ada musuh. Kalian bisa bergerak bebas di seluruh alam ilusi utama, juga bisa berkomunikasi dengan jiwa pahlawan di makam naga kaisar. Aku harus lanjutkan menghitung hasil. Bisa diperkirakan, setelah Guild Pioneer gagal di sini, para penyusup pasti akan lebih memperhatikan alam ilusiku. Tantangan ketiga hampir pasti terjadi. Hanya soal kapan. 2 undangan Jenderal Merah dan 900 undangan prajurit ungu semuanya sudah dipakai. General Wang Ban menghadap Tuan. General Wang Jian menghadap Tuan. Tak disangka, terbangunkan sepasang jenderal, ayah dan anak. Keduanya adalah jenderal terkenal dari dinasti Qin. Sepertinya kemampuan pertahanan alam ilusiku meningkat pesat. Ini perlengkapan yang dibawa oleh ketua Guild Pioneer sebelumnya. Terdeteksi mendapatkan barang, amplifikasi acak berlangsung. Amplifikasi selesai. Mulai sekarang, terima perintah. Diamplifikasi ke kualitas epik merah lumayan. Wang Jian, kudengar kamu hebat dalam memanah. Ini untukmu pakai. Terima kasih. Sepertinya alam ilusi pengawal tembok besarku cukup banyak dibahas di internet. Sayangnya aku belum bisa mengungkap identitas. Alam ilusi nasional Pulau Inggris, Parade Hantu Putih, akan ditantang penyusup dalam 2 hari. Gigi kuat.我随机到了一个白色品级的幻玉卷轴，不过我爸妈给我留了一个绿色幻玉卷轴。啊，这么点倍，绿色也还行吧。以后你在幻玉方面有什么问题，随时告诉我。哥哥，我好歹比你早觉醒1年，能帮一定帮。Kamu hanya meninggalkan banyak sumber daya untukku, jangan khawatir. Oh ya, sekarang aku bisa ikut pertandingan bawah tanah. Mau lihat bersamaku? Yang disebut pertandingan bawah tanah adalah pertarungan antar pembangun alam ilusi. Biasanya tidak resmi, termasuk area abu-abu. Selama tidak membuat masalah besar, pihak resmi biasanya tutup mata. Karena pertandingan ini juga bisa jadi cara melatih pembangun alam ilusi. Lihat-lihat juga lumayan. Kebanyakan peserta hanya pembangun alam ilusi level 1. Amitabha. Ini keterampilan jiwa pahlawan merasuki. Aku juga dapat keterampilan ini sebelumnya, tapi orang itu tidak tahu kualitas apa. Hanya dengan menggunakan jiwa pahlawan merasuki. Sudah sekuat ini. Milikku yang sudah diamplifikasi bisa dapat 3 kali lipat kekuatan, lalu biarkan Mengtian merasuki, entah akan sekuat apa. Tepat tengah malam nanti, penyusup akan menantang alam ilusi nasional Jepang. Aku harus lihat siaran global, ambil pelajaran dari Perang Nasional Jepang. Jelaskan untuk pendatang baru yang belum tahu. Alam ilusi nasional yang disiapkan Jepang bernama Parade Hantu Putih, alam ilusi fantasi berdasarkan legenda kuno mereka. Sudah dibangun 3 tahun, benar kata di atas, dan sudah 2 kali mengalami tantangan penyusup.
Keduanya berhasil dipertahankan dengan bantuan Amerika Serikat. Tapi kali ini Amerika Serikat juga harus bersiap tidak bisa membantu, dan kerajaan penyusup yang datang lebih kuat dari dua sebelumnya, jauh lebih kuat. Jepang sekarang panik. Seluruh pulau diselimuti bayangan sunyi. Kabarnya kerajaan penyusup yang datang sudah mengumumkan akan hancurkan total alam ilusi nasional Jepang, lalu tenggelamkan seluruh pulau ke laut. Sudah mulai. Ini sudah seharusnya. Pembangun alam ilusi Pulau Sakura dan unit tempur yang mereka panggil. Lihat bagaimana penempatan pasukan penyusup. Di luar kota, padang rumput yang penuh dengan penyusup. Hampir tidak terlihat ujungnya. Jepang juga bersiap menyambut pertempuran. Kukira Jepang akan bertahan, tak disangka langsung menyerang dari udara, tapi penyusup jelas sudah siap. Ternyata Bokorinto. Dulu Tiongkok juga menderita karenanya. Negara. Ular raksasa berkepala 8 dipotong. Pondasi negara Pulau Inggris hancur, seluruh negara lumpuh seketika. Serangan macam ini bagaimana ditahan? Bahkan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Apa mereka tidak takut membunuh orang sendiri? Alam ilusi nasional Pulau Inggris, parade hantu putih, dihancurkan. Nasib negara Pulau Inggris nol. Seluruh rakyat kehilangan 50 tahun umur. Semua pembangun alam ilusi, semua atribut setengah. Hukuman seberat ini, sepertinya Jepang sulit bangkit kali ini. Dengan situasi ini, Pulau Sakura akan tenggelam. Dulu alam ilusi dihancurkan. Pulau Sakura akan tenggelam. Dulu alam ilusi ditembus, hukumannya tidak seberat ini. Mungkin pihak penyerang menggunakan cara khusus. Atau aturan permainan ini sudah berubah setelah contoh Pulau Sakura ini. Rencana pembukaan kembali alam ilusi nasional yang baru diumumkan oleh keluarga Bunga mungkin perlu dipertimbangkan ulang. Mungkin bukan hal yang buruk, karena tujuanku adalah menjadikan penjaga tembok besar sebagai alam ilusi nasional keluarga Bunga. Aku punya keyakinan, hanya butuh waktu, aku harus bekerja lebih keras lagi. 2 hari berikutnya berlalu dengan tenang. Insiden Chen Hai di Pulau Inggris masih menjadi topik terpanas global, tapi hanya sebatas itu. Semua orang tetap menjalani hidup seperti biasa, sampai hari Rabu ini. Penyerang dari dunia lain akan tiba di alam ilusi cabang dalam 100 detik. Makam Kaisar Naga, bersiaplah. Akhirnya datang juga. Musuh akan datang. Semua bersiap. Pertempuran nanti terjadi di makam Kaisar Naga. Pasukan 7 keluarga tidak bisa membantu. Hanya bisa dipercayakan pada prajurit Qin. Kesulitan kali ini lebih tinggi dari sebelumnya karena jumlahnya bukan 100 orang, melainkan 1000 orang. Apakah game ini diperbarui atau ada bug? Alam ilusi tak tergolong tidak mungkin kedatangan sebanyak ini. Satu alam ilusi tak tergolong. Ternyata dimasuki 1000 orang, apa yang kalian takutkan? Takut apa? Ini hal baik, mungkin kita menemukan alam ilusi spesial yang belum pernah ada. Kesempatan baik seperti ini tidak semua orang dapat, lakukan saja. Kakak Naga, aku juga tidak tahu, saat kami datang kemarin memang 100 orang. Dan kami bertemu sekelompok monster elit hidup. Sekarang mereka mungkin bersembunyi di lantai bawah. Kemarin aku menggunakan loop khusus untuk memeriksa jumlah penantang alam ilusi ini dan melaporkan fenomena ajaib ini ke atasan kekaisaran. Semua waspada. Siapa yang gagal, akan kau rasakan akibatnya. Ketua guild yang kami temui sebelumnya juga ada. Sepertinya membunuh mereka di alam ilusi tidak menyebabkan kematian sejati. Hanya menjatuhkan barang dan pengalaman, dan tidak bisa masuk alam ilusi untuk sementara waktu. Meski pasti sulit. Tapi sebaliknya, jika bisa menaklukkan alam ilusi ini, hadiahnya pasti melimpah. Dan aku pasti terkenal, mungkin punya kesempatan masuk ke jajaran tinggi kekaisaran. Serang dulu, bersihkan prajurit rendahan ini.
Sepertinya tidak seberapa, rasanya biasa saja, kukira lebih hebat, jangan 别逼逼 banyak 了， bicara. 这些只是小 Ini 怪而 hanya 已。 monster kecil, 真正厉 yang 害的还没 benar-benar 出现 kuat 呢。 belum muncul. 估计我上次 Mungkin 碰到的 monster 精英 elit 怪 yang 跑 kutemui 到下面去 sebelumnya 了。 turun ke bawah. Tunggu apa lagi, lanjutkan, hancurkan alam ilusi ini. Sepertinya tempat ini punya banyak 看来这 jebakan, 个地方陷阱还挺多，不过林 tapi 林总总 total hanya 也才 kehilangan 损失了 sekitar 100 100 人左 orang. 右，对1000 Untuk 人的队伍 pasukan 来 1000 说 orang, 不 itu 值一 tidak 提。 seberapa. 只是不知 Hanya 道 tidak tahu di 上 mana 一批 monster 人口 elit 中 yang 的精 disebut 英怪在 kelompok 哪里。 sebelumnya. 他们 Mereka 马上要 akan 来到 segera 第三层 sampai 了。 di lantai 3. 蒙恬等 Meng 大秦 Tian 将 dan 士 prajurit 准备 Qin 应战。 bersiap bertempur. 之所以让 Alasan 蒙恬 Meng 他们 Tian 退到 dan 了 yang 这 lain 里， mundur ke 是为了 sini 多观察 adalah 一下 untuk 那群入 mengamati 侵者的情 situasi 况， para penyerang, 顺便测试一下 sekaligus 第一 menguji 层和第 jebakan 二 di 层的 lantai 机关 1 陷 dan 阱， 2 serta 以及 kekuatan 兵马 dasar 俑军队这 pasukan 些基础 terakota. 配置的强度。 Konfigurasi kekuatan. 好戏 Pertunjukan 才 baru 刚 saja 刚 dimulai. 开始。 就是他们， Mereka itu, tapi jumlahnya 不过 lebih 数量比 banyak 上 dari 次多了不少。 sebelumnya, kekuatan 他 mereka 们的实 kuat. 力很强。 Serang. Prajurit Qin dengar perintah hadapi musuh bertempur sampai mati. Apa yang dikatakan para perintis itu benar. Monster elite hidup ini sangat kuat. Tidak sebanding dengan monster Bato Tubodo itu. Yang lebih penting, formasi militer yang mereka gunakan berbeda dari yang dikatakan ketua Guild Elf. Aku sengaja mengubahnya. 这次指 Kali 挥 ini 布 yang 阵的 memimpin 人 formasi 是 adalah 王家 ayah 父 dan 子， anak Wang. 和上次的 Berbeda 蒙 dengan 恬 Meng 不一 Tian 样。 sebelumnya. 想必他们看 Pasti 见秦 mereka 军的 akan 配合 kacau saat 和 melihat 情报 kerja 真的 sama 不一样， pasukan Qin 会大 berbeda 乱阵 dari 脚。 Intel. 这真的是 Apakah 未 ini 定 benar-benar 期 alam 换域 ilusi tak tergolong? 我之前 Alam 挑 ilusi 战的 Sigrade 西界 yang 换域 kuhadapi 都 sebelumnya 没有 tidak 这个 sekuat 强 ini. 度。 Kekuatan. 妈的， Sial, pakai item 给我 konsumsi kuat 杀！ itu jangan pelit. 强力消耗道具，别不舍得用。 Pakai 只要 saja, 通 asal 过了 lulus 这个 alam 换 ilusi 域， ini, 奖励 hadiahnya 有的 banyak. 是。 Ini 这居然是 senjata 史 epic. 诗级武器， 怎么感觉 Kenapa rasanya? 好像 Sepertinya, 是我的 ini 风 hasil 铃之 dari 弓 Fangling Zhegang, 但我的风 tapi 铃之弓 Fangling 明明只是 Zhigongku 紫 hanya 色完美 senjata 级 ungu 武 kelas 器， sempurna. 怎么可能 Mana 有 mungkin 这 punya 种威 kekuatan 力？ sebesar ini? 你以为 Kamu telah 能换 menyelesaikan 一 misi 防守 pertahanan 任务 alam ilusi. 本次任务 Skor 评 misi 分 kali ini S， terdeteksi 检测到获得 mendapat 奖励 hadiah. 随机增 Sedang 幅中 deamplifikasi. 增幅 Amplifikasi 完成 selesai. 增幅 Hasil 结果 amplifikasi. 太好了， Bagus, 又是一 sekali 次 lagi S 级 scores 评 dan 分， isi 而且 hadiah 奖励内 memecahkan 容又破 rekor. 了记录。 首次换域定级 Penentuan tingkat 完 alam ilusi 成 pertama 支线 selesai. 换域 Alam 龙 ilusi 地之 cabang 路 makam 地级 kaisar 为 naga 地级 ditetapkan 地理 sebagai 难度 tingkat 主 B, 线换域 kesulitan 长 wilayah. 城 Alam 守 ilusi 望 utama 地级 penjaga 为 tembok 地 besar 级地理 ditetapkan 难 sebagai 度 tingkat 获 B, 得奖 kesulitan 励 wilayah. 长 Dapat 城守 hadiah. 望 Alam 新 ilusi 增 utama 换域 mendapat 特 fitur 技 baru. 御战 Semakin 御 bertarung 龙 semakin 红色 berani merah. 据我所知， Sejauh yang ku ketahui, 新手 penentuan 换域建 tingkat 造师 alam 的首 ilusi 次换 pertama 域定 pembangun 级 alam ilusi 绝大 pemula 多数都是 langsung ke F B 级， sulit 我就直 pasti 接 akan 就到 B级 segera 困难 menarik 了， perhatian 估计很快 besar. 就会引起不小的轰动。 检测到获得 Deteksi, 奖励 terdeteksi mendapat hak, 随机增 sedang 幅中 diamplifikasi Ach. 增幅完成 Amplifikasi selesai. 增幅结 Hasil 果 amplifikasi, 就 perasaan 是这 kaya 种一夜 mendadak 暴 ini 富的感 sangat 觉， menyenangkan. 太爽了！ Fitur 无 meningkatkan 限提升 kekuatan 战力 tempur 的特 tanpa 性， batas, 而且可以对 dan 换 bisa 域范围 berlaku 内的 untuk 所有 semua 单位 unit 生 dalam 效。 lingkup alam 也就是 ilusi, 说， artinya 从 mulai 今以 sekarang. 后，哪怕不再 Meski 额 tidak 外用 menggunakan 资源 sumber 培 daya 养， tambahan untuk 换域里 melatih, 的所有 semua 单 unit 位 di 也 alam 能越来越 ilusi 强， akan terus 这也 bertambah 太 kuat. 变态了。和大秦战歌类似，这也是一个战场特性，虽然只能作用于军阵，但整整1倍的提升，效果拔群。看完了新增特性之后，就是开始数钱，哦不，是开始清点里面的物品了。先把英雄令用了，不知道这次会召唤出什么人物。嘿，这看上 Ini 去 terlihat sepertinya tidak ada 似 yang 乎并没有 istimewa. 什么特别的。他和蒙恬 Apakah 认 dia 识 kenal 吗 Meng Tian? 在下荆轲。 Aku Jingke. 我靠！ Astaga, 居然是 ternyata 途经第一 pembunuh 次和 nomor 荆轲 1 sepanjang 我 masa. 居然在史皇 Jingke, 中招 aku 出了荆轲 memanggil Jingke di makam 还 Kaisar 好 Qin. 他和 Untung 蒙恬 dia 现在 dan 都是 Meng 我的 Tian 部下 sekarang 要不 bawahanku, 然就要 kalau 拔刀 tidak 相 akan 向了。 saling 此 serang. 物赠与玉主。 Hadiah untuk Tuan. 检测到获得 Terdeteksi 物 mendapat 品， barang. 随机增幅中 Amplifikasi acak, 增幅完 amplifikasi 成。 selesai. Arwah pahlawan 这个 ini 英雄居 ternyata 然还 punya 有见面 hadiah. 礼， Pertemuan. 而且这道具 Dan item ini 简直逆天 benar-benar 啊！ luar 接 biasa. 下来再把 Selanjutnya 招募令 gunakan 用， undangan rekrut, 听说 katanya 必出一 pasti 个将 dapat 领单 unit 位， jenderal. 会是谁呢？ Siapa dia?
老夫 Aku 欧耶 Uyezid 子见过 bertemu 玉主， Tuan. 欧冶子，
Bukankah ini ahli pembuat pedang dari negara Yu pada zaman musim semi dan musim gugur, juga pendiri pedang naga? Seseorang bersiap untuk pedang. Hanya punya keterampilan membuat pedang. Bisa melayani tuan. Keterampilan membuat pedang bukankah itu membuat perlengkapan? Punya. Bisa gunakan ini untuk membuat senjata. Ini bahan sempurna untuk membuat tentu bisa. Dengan ini, aku tidak akan mengecewakan tuan. Tapi jika ingin membuat senjata, perlu membangun bengkel pandai besi. Tidak masalah, aku punya banyak modul pembangun alam ilusi. Nanti akan kubangun untukmu, aku Baiki. Menghadap tuan, ternyata dewa pembunuh Baiki, selamat datang Jenderal Bai kembali. Orang ini sangat cerdas. Auranya setajam pedang, tidak sederhana. Meng Tian, jelaskan situasi secara singkat pada mereka. Penentuan tingkat makam Kaisar Naga sudah selesai. Sesuai rencana, sekarang harus gunakan sumber daya baru. Membangun alam ilusi Qiding Wujian. Tuan, pertempuran selesai, bagaimana hasilnya? Tenang, kita menang besar. Bagaimana hasilnya? Tenang, kita menang besar. Sekarang aku akan lanjut membangun alam ilusi ini dan membangunkan lebih banyak prajurit. Nanti kalian perlu menyambut prajurit yang baru terbangun. Kali ini dapat 2000 modul ungu dan 2000 modul merah. Langsung tingkatkan konstruksi dasar alam ilusi Qiding Wujian ke 100%. Tingkat konstruksi alam ilusi cabang Mo Xuran Jinfu sudah melebihi 30%. Sudah masuk gudang alam ilusi tak tergolong. Sewaktu-waktu mungkin ada penyerang datang menantang. Segera bangun alam ilusimu. Cepat lihat siapa itu. Jenderal Qi, benarkah itu kamu? Jenderal Qi, kamu juga terbangun. Jenderal Qi, bawa kami melawan musuh asing. Menstabilkan perbatasan laut seperti dulu. Akhirnya Jenderal Qi muncul. Sekarang alam ilusi ini punya tulang punggung. Katanya dia bertempur dengan kecepatan kilat. Tidak tahu kekuatan apa yang akan ditunjukkan melawan penyerang dunia lain. Selanjutnya lihat barang rampasan dari pertempuran sebelumnya. 1000 penyerang itu meninggalkan banyak barang bagus. Akhir-akhir ini, peringkat alam ilusi pribadi tingkat B global diperbarui. Orang-orang tiba-tiba sadar kalau Huan Yu yang tadinya nomor 1 turun ke nomor 2, dan yang muncul di posisi pertama ternyata Huan Yu bernama Kayu Naga Kaisar. Berita ini mengejutkan. Dan terus terjadi statis dan menggembung. Tapi pembangun Kayu Naga Kaisar belum pernah muncul. Identitas aslinya tidak diketahui. Semua peningkatan level Huan Yu pasti ada prosesnya. Tapi Kayu Naga Kaisar langsung melompat ke posisi pertama kelas B. Beneran, pendatang baru level 1 langsung jadi nomor 1 di papan Huan Yu kelas B. Keren banget. Pendatang baru macam apa ini? Mungkin ini proyek rahasia resmi. Hanya resmi yang punya kemampuan ini. Bahkan mungkin proyek Huan Yu nasib negara sudah berjalan. Sudahlah, aku mau bangun Huan Yu. Pendatang baru sehebat ini. Kalian semua harus semangat. Demi negara kita. Pembangun Huan Yu negara kita, Fang Mo. Kamu sudah naik papan peringkat. Nama anonim saat ini otomatis disembunyikan. Sepertinya banyak yang bahas aku. Dampaknya lebih besar dari yang kukira. Saatnya ubah nama anonim. Berita Kayu Naga Kaisar hampir tersebar ke seluruh dunia, tapi pembangun Fang Mo sangat rendah hati, tidak pernah muncul. Apa pendapat kalian? Rendah hati belum tentu buruk, kita jangan terlalu ganggu dia. Para pengkhianat bintang biru juga tidak bisa dilacak. Intinya, munculnya jenius misterius ini pasti baik untuk negara kita. Kita harus ganggu mereka yang berniat mengkari Fang Mo. Para pemimpin, cepat lihat orang itu ganti nama anonim. Bagus, bagus sekali menjaga tembok besar, gigi yang kuat. Pasti semua paham arti nama panggilan ini. Menjaga tembok besar, apa yang dijaga? Seluruh Tiongkok aku mengerti. Dan untuk menjaga Tiongkok, tentu saja harus bangun Huan Yu nasib negara. Dia menggunakan cara ini untuk memberitahu kita dan seluruh dunia. Dia akan menjaga tembok besar sebagai Huan Yu nasib negara kita. Huan Yu nasib negara. Ding, 1000 penyerbu akan datang dalam 100 detik ke Huan Yu cabang Qiding Wujian. Harap bersiap.
Ternyata 1000 orang lagi. Tantangan penentuan level pertama saja sudah skala 1000 ini. Apa ada mekanisme tersembunyi yang terpicu? Sepertinya ini semua penyerbu manusia. Kebanyakan juga modern, seperti penembak jitu mekanik. Astaga, ternyata sebanyak ini. Bukankah ini Huan Yu yang belum ditentukan levelnya? Apa salah masuk? Kalian juga cocok. Aku juga datang untuk grinding Huan Yu yang belum ditentukan levelnya. Bukan, mungkin salah. Aku ingat beberapa hari lalu ada sekelompok pemain elit dari kekaisaran suku prajurit yang menantang. Huan Yu yang belum ditentukan levelnya dengan skala 1000, apa Huan Yu ini juga sesulit itu? Kalau begitu, kita benar-benar beruntung. Ini semua orang asing. Kita bertiga. Ayo jelajahi dulu secara berkelompok. Mereka mulai membentuk tim bebas. Menjadi kelompok kecil untuk menjelajah. Aku beri informasi lawan ke-7 jenderal, biarkan mereka bermain sendiri. Tempat ini selain batu karang dan hutan. Tempat ini selain batu karang dan hutan tidak ada apa-apa. Mataku sampai pusing. Di mana monster Huan Yu ini? Jangan-jangan semuanya bersembunyi karena takut. Sile, DC petarung, cepat bertahan, tidak bisa, mereka terlalu banyak habis. Kita dikepung lumayan menarik. 7 jenderal melihat para penyerbu ini tidak saling kenal. Tunggu mereka membentuk kelompok kecil bebas. Lalu kepung dan pisahkan kelompok-kelompok ini. Ciptakan situasi banyak lawan sedikit, lalu hancurkan satu persatu. Bunuh, habis kelompok lain mungkin sudah musnah semua. Kenapa secepat ini? Haruskah kita kembali ke hutan? Buat apa? Mau ambil mayat mereka. Kalau kena serangan mendadak lagi bagaimana? Lanjut saja, berdasarkan pengalamanku, cari ke arah ini. Pasti benar. Yang level 30 itu adalah penyerbu dengan level tertinggi kali ini, juga pemimpin kelompok terakhir. Selanjutnya lihat operasi Jenderal Qi Guangxiao aku. Cuma grinding Huan Yu yang belum ditentukan levelnya karena bosan. Kenapa harus ketemu Huan Yu sinting begini? Mati, kalian semua mati. Aku sudah kasih 7 jenderal. Senjata buatan Master Ouyezi. Meskipun keahlian Ouyezi adalah menempa pedang, tapi menempa perlengkapan lain juga bukan masalah. Busur ini mantap. Di tengah ribuan pasukan, panah satu tebas kepala musuh. Aku belum pernah pakai busur sekuat ini. Kamu sudah selesaikan misi pertahanan Huan Yu. Skor misi kali ini hadiah miss. Terdeteksi mendapat hadiah. Amplifikasi acak, amplifikasi selesai. Sifat Huan Yu, ledakan saat terdesak, saat unit tempur kita dalam keadaan terdesak. Semua atribut naik 100%. Sifat ini mirip dengan formasi perburuan seluruh pasukan kayu naga kaisar. Hanya saja syarat picunya berbeda. Tapi sama-sama kuat. Sudah selesai. Aku datang mau lihat-lihat. Senjataku sudah selesai, tentu saja ini. Barang rampasan dari penyerbu kali ini sudah diamplifikasi satu persatu. Kamu pergi beritahu prajurit bahwa perlengkapan rampasan ke bengkel tempa. Buat Ouyezi tempa ulang jadi perlengkapan yang mereka butuhkan. Mudah ditebak. Berita Huan Yu Qiding Wojiang akan cepat menyebar di dunia lain. Pasti akan menarik perhatian. Maka tantangan penentuan level kedua, kemungkinan besar tidak akan datang lagi tim acak. Ding, penyerbu dari dunia lain akan datang dalam 100 detik ke Huan Yu cabang. Darah menodai kendi emas, harap bersiap. Astaga, secepat ini, apa pihak penyerbu sangat memperhatikan Huan Yu baru mereka? Atau mereka terlalu terburu-buru? Kali ini aku tetap berniat curang atasan. Tidak perlu turun tangan kecuali perlu. Ternyata masih skala 1000. Dari penampilan saja sudah tahu lebih hebat dari yang sebelumnya, bukan satu level. Dan ada banyak wajah familiar, sungguh ada takdir. Laksamana, tempat turunnya sama dengan yang sebelumnya. Ini Huan Yu yang belum ditentukan levelnya skala 1000 yang kedua. Kesulitannya mungkin setara dengan kayu naga kaisar.
Jangan lengah, aneh sekali. Dalam waktu sesingkat ini muncul 2 Huan Yu skala 1000 yang belum ditentukan levelnya. Apa aturan perpustakaan Huan Yu yang belum ditentukan levelnya benar-benar berubah? Mungkin bukan aturan yang berubah, hanya saja sebelumnya tidak pernah ada Huan Yu yang mencapai level setinggi ini. Atau lebih tepatnya, belum pernah ada pembangun Huan Yu yang mencapai level ini. Kekaisaran kali ini mengeluarkan biaya tidak sedikit. Sudah kubilang, kali ini kita tidak boleh kalah telak seperti sebelumnya. Tidak peduli Huan Yu ini milik siapa hari ini, kita harus hancurkan. Sekarang banyak penyerbu yang penasaran dengan Huan Yu menjaga tembok besar. Banyak penyerbu level tinggi yang ingin mencoba. Sayangnya ada masa gencatan senjata, harus tunggu 7 hari. Dan Huan Yu Qiding Wojiang yang muncul kali ini menarik perhatian kekaisaran suku prajurit. Mereka baru saja mengalahkan Huan Yu nasib negara. Ratusan hantu berjalan di malam hari. Sekarang pasukan elit ini adalah yang mereka kirim. Hati-hati, hati-hati. Sihir mental saya mendeteksi ada penyergapan di arah jam 2 ini. Kualitas tempur dan kekuatan penyerbu gelombang ini memang tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Hampir 1000 prajurit yang bersembunyi di samping melepaskan tembakan besar-besaran. Ternyata tidak terlalu efektif, kukira hebat. Ternyata hanya begini, meskipun tembakannya deras, tapi kekuatannya biasa saja. Laksamana langsung serbu saja. Bagaimana kamu tahu? Ini bukan taktik musuh untuk memancing. Dengan serangan jarak jauh berkekuatan besar, hancurkan daerah itu. Saya cukup pintar, tidak berani maju, mau perang parit. Baik, adu tembakan. Lihat siapa yang tidak tahan duluan. Cetakan yang diberikan Tuan sangat presisi. Saya belum pernah dengar. Tapi tetap berhasil dibuat dan diberikan ke 7 jenderal. Jadi tembak saja mereka. Orang, bawa meriam Italia yang diberikan Tuan. Jangan lari sembarangan, bodoh. Jaga formasi, atur serangan balik. Panah-panah ini dibuat dari bahan khusus. Sihir dan mecha mereka mungkin tidak bisa bertahan secara efektif. Parah, musuh-musuh ini pindah saat tembakan meriam. Tidak ada yang sadar. Gerakan mereka ternyata secepat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gerakan mereka ternyata secepat ini. Orang-orang ini ternyata lupa. Raja Perang Khusus bilang ada pemanah yang diduga bos. Terpaksa harus pakai barang berharga itu. Sekarang, semua jangan panik, serbu. Kami tidak akan tahan, tembakan musuh terlalu kuat, tidak bisa lawan. Bahkan untuk Huan Yu skala 1000. Sudah terlalu gila. Para penyerbu elit ini juga tidak seberapa. Kalau begitu, beri mereka motivasi tambahan. Senjata ini sebenarnya untuk Wang Jian. Sayang dia tidak bisa masuk ke Huan Yu cabang ini. Gunakan skill bawaan. Arwah jahat merasuki tubuh. Serangan ini adalah yang membunuhku waktu itu, pasti Huan Yu ini juga miliknya. Barang yang diberikan Tuan ini enak dipakai. Baiki, alasan aku turun tangan sendiri adalah untuk memberitahu mereka. Huan Yu ini sama dengan kayu naga kaisar, milik menjaga tembok besar. Pedang ini menyatakan perang pada para penyerbu. Kamu sudah selesaikan misi pertahanan Huan Yu, skor misi kali ini terdeteksi. Mendapat hadiah. Amplifikasi acak, aplikasi selesai. Hasil amplifikasi kali ini lumayan bagus, dan juga muncul item langka yang belum pernah ada sebelumnya. Perintah gencatan senjata pribadi Huan Yu. Barang sekali pakai, setelah digunakan, Huan Yu pribadi mendapat 60 hari waktu bebas perang. Hari ini lihat saja apa yang bisa direkrut dari perintah rekrutmen unit khusus yang didapat kali ini. Bian Ketua ini memberi hormat kepada Tuan Yu. Ternyata Bian Kue, ini tabib legendaris yang hidup ratusan tahun sebelum Hua Tuo. Kalau dia bisa memberi obat mujarab sebagai hadiah pertemuan, itu bagus sekali. Tapi Bian Kue, jangan sungkan, tidak perlu formalitas. Tuan Yu, kekuatan palsu apa yang Tuan gunakan? Saat aku dipanggil olehmu, aku langsung mengerti alasan dan misi keberadaanku di sini. Ilmu pengobatan dan pembuatan obat, jika bisa menyediakan beberapa bahan, mungkin bisa membantu bahan obat aku. Tentu saja ada di sini. Baik obat jadi maupun bahan mentah,
banyak yang dijatuhkan oleh para penyerbu. Tapi sebelum itu, aku harus membuatkanmu laboratorium obat dengan modul bangunan. Ngomong-ngomong, siapa yang dulu dengan yakin bilang tim perintis suku DJ itu profesional? Mereka bilang menaklukkan Huan Yu Qidinghuojiang itu mudah, tapi akhirnya tidak bertemu bosnya. Mereka baru tahu identitasnya setelah dia sengaja mengirim barang untuk menyatakan perang. Omong kosong siapapun bisa, meskipun kalian dari aliansi dewa pergi, belum tentu dapat hasil lebih. Sekarang bicara serius, sesuai perjanjian sebelumnya. Tantangan promosi ketiga Huan Yu Qidinghuojiang ini akan dipimpin oleh aliansi dewa kita semua. Setuju kan? Aku setuju, tapi kami Kekaisaran Kegelapan ingin tambahan 100 kursi. Kamu berani bicara, pembagian kursi sudah disepakati. Kenapa kalian minta tambah 100 lagi? Karena kami Kekaisaran Kegelapan adalah yang ketiga. Cukup, ini bukan isi rapat ini. Yang akan dibahas, kursi masing-masing pihak sudah ditetapkan. Tidak akan diubah lagi. Sekarang bicara serius. Kursi sudah ditetapkan, tidak akan diubah. Sekarang bicara serius. Aku setuju serang Qidinghuojiang dulu. Setelah menjaga tembok besar naik ke level A, baru serang agar hukumannya lebih berat bagi pembangunnya. Mungkin bisa mengurangi umurnya. Benar, meskipun Huan Yu ini bukan binaan resmi Zhonghua, harus segera dimusnahkan. Sudah larut malam, siapa yang masih memanggilku? Lao Mo, bagaimana progres bangunan Huan Yumu? Ada penyerbu datang. Tidak ada. Kemungkinan tantangan kualifikasi sangat rendah. Keberuntunganku tidak sebaik itu. Begini juga baik, meskipun hadiah sedikit. Setidaknya aman. Oh iya, jangan lupa yang aku ingatkan. Meskipun tidak ada sumber daya bangunan, biarkan unit tempur di Huan Yu sering berlatih. Juga bisa perlahan tingkatkan kekuatan tempur. Tahu, kamu tidak perlu setiap beberapa hari ingatkan, aku tidak pikun. Dan jangan lupa sering hubungi unit Huan Yu. Panggilan juga bisa tingkatkan kekuatan mental. Tahu-tahu, kamu begitu peduli padaku, kadang aku curiga kamu suka sama aku. Pergi. Kalau aku suka kamu, sudah lama aku lakukan lagi satu sore. Masa Zenkatan Senjata Dao Shuruo sudah lewat, tapi tantangan kualifikasi ketiga Qidinghuojiang belum datang. Apa penjajah memilih menyerang menjaga tembok besar level B dulu? Ding, para penyerbu akan tiba di Huan Yu Qidinghuojiang dalam 100 detik. Bersiaplah. Sayap. Terima kasih semua. Ternyata semua level 40 yang belum ditentukan. Peta ini memang besar. Skalanya setelah ditentukan pasti. Setidaknya level B, tidak hanya peta besar, monsternya juga banyak. Lebih banyak dari perkiraan kita. Jangan buang waktu, langsung mulai dorong peta, dorong ke sana, aku bisa rasakan. Itu arah markas mereka. Lapor, ada sekelompok monster Huan Yu bersembunyi di sini, serang. 1000 prajurit yang memimpin, elang jiwa kehilangan hampir setengahnya, tapi juga berhasil memancing musuh ke lembah pesisir Aiko. Tidak kira setelah kena jebakan, pertahanan mereka juga begitu bagus. Para penyerbu ini, baik kemampuan individu maupun kerjasama, jauh melebihi musuh manapun yang pernah muncul sebelumnya. Memang punya sedikit kemampuan, tapi hanya itu. Kalau hanya sejauh ini, rasanya tidak layak kita anggap serius. Apa kita terlalu berlebihan? Jangan sombong dulu. Hati-hati, ada banyak musuh lagi dari belakang. Setidaknya 1000 orang. Ternyata masih ada pasukan. Jaga formasi, serangan API berat, jangan putus. Sial, kenapa musuh ini tidak seperti yang aku kira? Mereka lebih kuat dari dugaan. Dan juga banyak perlengkapan. Selama ini aku suruh Master Oyezi dan Dian ke lembur. Sudah siapkan cukup amunisi dan obat penyembuh. Kalau mau perang, lakukan perang yang hebat. Mingjing butuh dukunganmu. Selamat berlangganan Mingjing. Siapkan cukup amunisi dan obat penyembuh. Kalau mau perang, lakukan perang yang hebat. Hanya itu seharusnya. Sial, tim pembunuh belum bergerak. Bos itu terus panah dari jauh, benar-benar sampah. Mungkin bukan tidak bergerak, tapi gagal. Begini tidak bisa. Kita akan habis, lawan saja. Itu pedang 7 jenderal. 7 jenderal melihat kita, saudara. Ayo, bagus. Pertempuran selanjutnya seharusnya. Tidak ada masalah, penyerbu level 40 berapapun datang tidak berguna. Kamu sudah selesaikan misi pertahanan Huan Yu, misi. Kali ini nilai
Misi sampingan Huan Yu Qiding Wejiang selesai ditentukan. Kesulitan level. Menjaga tembok besar naik ke level A. Kesulitan sulit. Terdeteksi mendapat hadiah. Amplifikasi acak. Amplifikasi selesai, dan pembangun Huan Yu Fangmo naik ke level VVDD. Dapatkan skill bakat Soul Travel 10,000 miles merah. Naik ke level 3, artinya aku bisa buka Huan Yu sampingan ketiga, terdeteksi dapat skill bakat. Amplifikasi acak. Soul Travel 10,000 miles ditingkatkan menjadi legenda emote. Sekali lagi panen rekor, lihat skill bakat ini bagaimana. Dengan skill ini, kemampuan bertahan hidupku di dunia nyata langsung naik beberapa level. Selanjutnya, mulai naik beberapa level. Selanjutnya harus gunakan perintah rekrutmen. Apa ini seorang pendekar pedang? Sepertinya unit tempur. Saya Gaine, penguasa pedang negara. Wah, bukan hanya pendekar pedang, tapi juga dewa pedang. Gaine, apakah itu kamu? Saudara Jing, kenapa kamu juga di sini? Jingke, bahwa dia jelaskan situasi. Selanjutnya langsung gunakan 2000 perintah rekrutmen prajurit utama. Baiki, 2000 prajurit ini aku serahkan padamu untuk dipimpin. Sayap. Dengan ini, total pasukan di wilayah menjaga tembok besarku sudah lebih dari 10.000. Kau dengar belum? Wilayah misterius menjaga tembok besar itu naik ke level A, ya aku. Dan kakakku tidak percaya, tidak tahu siapa pembangun Huan Yu itu, aku bisa rasakan pasti. Seorang pria tampan. Ini sepertinya dalam beberapa hari ini memberi sedikit kejutan pada dunia. Di forum muncul postingan panas baru, dan hari ini popularitasnya melebihi Hijau Huan Yu yang sudah mendominasi beberapa hari. Manusia dan dewa marah. Pahlawan pelindung negara dibunuh kejam oleh penyerbu, tantangan terbuka ke Songhua. Ternyata sore ini, seorang pahlawan yang ikut dalam perang pertahanan Huan Yu nasional pertama 20 tahun lalu. Huan Yu pribadinya dihancurkan penyerbu. Aku harus dapatkan kamu jiwa. Saat ikut perang pertahanan Huan Yu nasional, baru berusia 22 tahun. Tapi sudah berjasa besar bagi Songhua kita. Sekarang dia sudah tua. Kemampuan tempurnya jauh berkurang. Penyerbu tetap memaksanya bertarung. Ini jelas pelampiasan amarah. Ini serangan pribadi. Ini pahlawan tua itu. Orang Huaxia dengar aku Tianlong Shangren. Aku punya barang yang bisa perpanjang umur. Kalau mau, tunduk pada kami. Kalau tidak, ini akibatnya. 4 hari lagi kami akan hancurkan menjaga tembok besar. Si pengecut penjaga Huaxia. Kau pikirkan dulu. Mau berlutut menyerah atau mati seperti dia. Tianlong Shangren ya. 4 hari lagi ketemu. Semoga saat itu kau masih bisa masuk Huan Yuku. Tuan Yu, ada urusan apa datang ke sini? Aku ingin bunuh seseorang. Tidak masalah, Amitabha. Tuan Yu tinggal gunakan barang yang kuberi untuk ikat orang itu dengan perintah pembunuhan. Selama dia masuk Huan Yu manapun, unit pembunuh kita akan lacak dan bunuh dia. Utamakan keselamatan diri. Kalau terlalu sulit, jangan dipaksakan. Tuan Yu tenang. Aku mengerti. Tuan Yu tampak sangat marah. Aku rasakan niat membunuh yang kuat. Aku juga pertama kali lihat dia begini. Bagaimana orang itu masuk Huan Yu? Aku pergi sebentar. Aku segera level 50. Ada kesempatan bergabung dengan tim besar menantang wilayah menjaga tembok besar. Itu yang paling populer sekarang. Saat ini banyak pemain bicara dan perhatikan. Nanti, namaku akan naik 1 tingkat lagi. Ini gua tempat bos Huan Yu. Jangan lambat. Cepat selesaikan Huan Yu ini. Semua semangat. Ini gua tempat bos Huan Yu. Tidak kira Huan Yu yang menjijikan ini. Pembangunnya ternyata seorang cantik yang lembut. Hanya segitu? Cantik, kau bahkan tak bisa menembus pertahananku. Hanya segitu? Cantik, kau bahkan tak bisa menembus pertahananku. Bahkan jurus ini pun tak bisa. Hanya segitu? Cantik, kau bahkan tak bisa menembus pertahananku. Bahkan jurus ini pun tak bisa. Serangan apa yang dia gunakan? Kekuatan pemulihanku gagal, ini pertama kalinya.
Apa yang terjadi? 怎 Apa 么回 Huan 事 Yu ini punya 难 bos 道这个 kuat? 幻域还有强大的 BOSS 啊？ Yang tadi itu pembantu? Kenapa dia tiba-tiba muncul di Huan Yuku, Amitabha, and you? Manfaatkan sekarang, 给 serang. 我上！ Bagaimana? 还挺 Cukup 好用。 berguna. 欧叶 Senjata 子大 epic 师 merah 专门为 custom 我 dari 量身 Master 定制的红 Oyezi 色史 untukku. 诗级武器。那个 Setiap 家伙 kali dia 第一次 pinjam 幻 Huan 域 Yu, 自 aku 杀一 bunuh 次 dia, sial. 妈的， Bagaimana 到底 aku 是 mati? 怎么死的？ Bikin 害我 aku 掉落 jatuhkan 不少 banyak 物 barang. 品， Dan 还被 kena 惩罚 penalti 掉等 turun 级。 level. Tak bisa, aku harus cari Huan Yu lain 我得 untuk 再去 balas 刷一个幻 kerugian. 域，把损失找回来。 Rasanya 傻逼的感 membunuh 觉 musuh 太棒 luar 了 biasa. 就这 Biar 样 aku 让我 pulihkan 慢慢找回 kepercayaan 自 diri. 信吧。 Kedua 第二 kalinya. 次 Apa-apaan 这他 ini 喵的 sebenarnya? 到底是什么情况啊？刚刚那 Bukankah 不是 itu 我 yang 在上个 kutemui 幻 di 域 Huan 碰 Yu 到的吗？ sebelumnya? Tak mungkin Bukan aku ya? harus. 不行，我要再 Cari 刷一 Huan 个 Yu 幻 lain. 域。 Ketiga, keempat. 第三次，第四次， Kelima, ketujuh, 第 apa 五 ini 次 tak ada 第 habisnya? 七次了，到底有完没完啊？那究 Apa 竟 itu 是什么东 sebenarnya? 西啊？昨天一 Semalam. 晚上杀 Bunuh 了 dia 他 7 7 kali. 次， Terbiasa. 那 Orang 家伙 itu 也是 juga 头 keras 铁， kepala, 居然 masuk 进入 Huan 幻 Yu 域这么多 berkali-kali 次也 tak 不 mau 肯放 menyerah. 弃。不过对 Tapi 于这 untuk 种 pengina 侮辱 yang 杀 bunuh 害了中 pahlawan 华家复 pelindung 国英 Nera 雄的人来 Songhua, 说， meski mati 就算在 100  游戏 kali 里 di 死 game, 100 次 juga tak 也 cukup 死 saat 不足 Huan 惜。 Yu 我 Pansi 的盘 Dongku 丝洞 hampir 幻域快要 ditembus. 被攻破的 Tiba-tiba 时候， muncul orang 突然出现一 misterius, 个神秘 bunuh 人， penyerbu 把那个 bernama 叫天龙 Tianlong 上人的入 Shangren 侵者 dalam 秒杀了。 sekejap. Apa itu 是 penghina? 那个侮辱我们战 Apa 斗 itu 英雄 Tianlong 的天龙 Shangren 上 yang 人 hina 吗？ pahlawan tempur kita? 昨 Kemarin 天我 Huan 的 Yuku 幻域 juga 也碰 begitu, 到了， dibunuh 也 orang 是被一个 misterius 神秘人 dalam 秒杀。 sekejap. Aku 我也 juga, 是， Tianlong 那 Shangren 个 itu 天龙上 cukup 人 kuat. 还挺强 Siapa 的。 orang 能 misterius 秒杀 yang 他的 bunuh 神秘 dia? 人到底是谁呢 Siapa？dia? Harus 不得不 kuakui 说， itu sangat 真的解 memuaskan. 气。看 Sepertinya 来 ini menarik 这 banyak 件事在 perhatian 论 di 坛 forum. 上引起了很多人关注呀，无 Banyak 数人 orang 拍手 bertepuk 叫好。 tangan. Masa 上次刷 gencatan 新的 7 7 hari 天 yang 免战 lalu 期终于 akhirnya 结束了， berakhir. 放马 Ayo 过来吧。 serang prajurit. 一天 Penyerbu 入 akan 侵者 tiba 将在 dalam 100 100 秒 detik 后 untuk 降临挑 tantang 战 Huan 长 Yu 城守 Changcheng 望幻域， Shawang. 请做好 Bersiaplah. 准备。 Sayap. Semua bersiap tempur. 准备迎战。 Skema distribusi yang dipilih penyerbu adalah rata. 入侵者一方选择的分配方案是平均分成2 Jadi 队， dua tim, 每队 masing-masing 1500 1.500 orang. 虽然不 Meski 多， tak banyak, 但实 tapi 力可不是以 invasi 前那 ini 些低级 adalah 入侵者可以比拟的。我兴冲 ternyata 冲的 dari 进来就 Shanjing. 给我看这个，不就是一堆破石头吗？ 不愧是拥有觉醒技能的高阶入侵者，和以前那些货色云泥之别。终于见到这个幻域的正主了，我还以为你们要一直龟缩到最后呢。别废话了，赶紧试试 cepat 他们的 uji 成色 kemampuan 吧 mereka. 我倒要 Aku 看 ingin 看 lihat 被吹得 seberapa 天 hebat 花乱坠的 pasukan 大 Qin 秦 yang 军队到底 dipuji-puji 有 itu. 多大本事？ Semua pasukan formasi serang bunuh. 不错， Bagus, setelah 秦朝 pasukan 精兵 elit 上 Qin 了之 maju, 后， langkah 他们进 serangan 攻的 mereka 脚步果 terhambat. 然受阻了。 Kami bertarung 我和敌 imbang, 人打得 tapi 有来有 secara 回， keseluruhan 但总 mereka 的来说 sedikit unggul. 还是他们略微占据上风。大秦 Pasukan 军队 Qin 越来 semakin 越劣势 terdesak. 了。呼叫 Panggil 王 Wang 翦 Jian, 带领 pimpin 剩 sisa 余 pasukan 秦 Qin 军 mundur 且战 sambil 且退， bertarung. 引诱 Pancing 敌 musuh 人 masuk 进 ke 入龙 lantai 地之 terakhir 墓 makam 最后 naga 一层。 kaisar. Mereka 他们 mau 要 kabur 逃， kita 我 kejar 们快 ini. 乘胜追击！这一层 Lantai 此 ini 前 belum 从未 pernah 有入侵者 dimasuki 来过， penyerbu, 比 lebih 我们 besar 想 dari 象的还要 kira 大很多。 pertarungan. 真正的战斗现在才 Sesungguhnya 开 baru 始， dimulai, 都拿出 tunjukkan 真本事 kemampuan 来！ sejati. 先用 Gunakan 狙 skill 击技 area 能 untuk 清理 bersihkan 兵马 prajurit 俑， terakota. 主力部队 Pasukan 跟 utama 我 ikut 先 aku 杀 bunuh 小 bos boss。 kecil dulu. 给我 Bunuh 杀个 mereka 片甲不留， habis-habisan, 什么 nanti 龙 ambil 霸龙的， kristal 待 naga 会儿把 dari 龙 naga 筋给他 itu, 抽了。 cepat. 动作快 Kalau 点！ kalah dari 要是被 Kidding 另一 Wojiang 边 di 欺 sisi 敌我抢 lain, 的先 itu 突破了， memalukan. 那可就丢脸了。 Penyerbu kali ini tak sederhana. 这次的入侵者可不简单，一定 Kau 要 harus 多加 hati-hati 小心。 mengerti, aku akan hati-hati. 明白，我会多加小心。 父亲， Ayah mana berani Aku aku.感觉他 Ayah, 不是畏惧， kenapa aku 而是 rasa dia 兴奋 bukan 和战意。 takut tapi semangat dan gairah perang. Pasukan Min serang. 出击！ Bagus, benda 来 batu 得 ini 好 membosankan. 这群石头玩意儿多没意思。 Ini 这是红 senjata 色史 epic 诗级武 merah. 器 该死！ Sile.
bunuh pemanah kecil itu dulu. Bos pegang perlengkapan epik. Bahkan monster biasa pun ungu sempurna. Mana mungkin ini perlengkapan monster Huan Yu, Madaji. Bos kecil saja sudah menghentikanmu, berani bilang elit kekaisaran. Bukankah kau juga? Kalau kita gagal tembus cabang Changcheng Shawang, kita jadi bahan tertawaan. Untung tembakan kita kuat, asal bertahan pasti ada peluang. Baik, Ki, perhatikan. Perintahkan prajurit yang sudah disergap untuk kepung barisan belakang musuh. Bahaya barisan belakang. Kita diserbu, mereka semua kelas jarak jauh pendukung. Biasanya rapuh, tak pandai tempur jarak dekat. Bunuh hanya bos kecil, habisi dengan skill kebangkitan. Kami lindungi, kau langsung serang bos besar. Semua minggir, aku akan keluarkan skill kebangkitan. Yang masih kuat ikut aku, serang langsung ke sarang. Bunuh bos besar mereka. Pengecut sudah lama bertarung muncul dong. Baginda situasi. Begitulah. Sebelum ini, aku dan prajurit lain tak pernah bangunkan kau. Takut ganggu tidur naga leluhur. Tapi kali ini berbeda, ini serangan total dari dunia lain seberapa kuat. Penyerbu dari dunia lain itu. Aku cukup penasaran. Maksud Baginda, biarkan mereka datang ke hadapanku. Aku ingin lihat sendiri. Musuh macam apa yang berani serang Tiongkok kami. Apa? Bagus, akhirnya muncul. Ini apa yang terjadi? Tekanan kuat ini apa mungkin? Semacam skill penekan, di mata penyerbu ini skill penekan. Tapi menurut istilah kami, inilah aura naga kaisar. Prajurit Qin dengar perintah. Yang serang Tiongkok kami bunuh. Bunuh ini, mana mungkin. Kenapa orang-orang yang hampir mati ini tiba-tiba punya semangat tempur sebesar ini? Setiap monster biasa seperti elit bahaya. Tekanan kuat, aku tak bisa keluarkan kekuatan penuh. Wah, bagus, pantas naga leluhur. Ding, pertahanan Huan Yu Longdi Jimu menang, unit yang selamat bisa. Dukung Huan Yu lain kapan saja. Penyerbu kali ini sangat kuat. Tapi prajurit bertahan dengan gigi. Takkan jatuh dalam waktu singkat. Hanya saja, entah bagaimana situasi di makam naga kaisar. Lebih dari 5.000 prajurit anti Woko. Sekarang tinggal sekitar 2.000. Dan 1.500 penyerbu awal. Sekarang juga tinggal 6.700 orang. Misi yang kami terima adalah rebut markas musuh. Kekuatan kami sedikit unggul. Tapi pertahanan musuh terlalu gigih. Ada yang salah. Tak salah, awalnya lancar. Kenapa makin sulit? Berapa banyak lagi persediaan mereka? Jangan kendurkan pertahanan. Jangan putuskan efek buff. Aku tak percaya mereka bisa bertahan terus dalam posisi lemah. Bagus, orang kita dan Huan Yu lain. Pasti sudah ditembus. Tunggu yang tantang makam naga. Kaisar gagal. Bagus, saudara dari Huan Yu lain datang. Semua bangkit serang bersama. Tak hanya bisa kirim unit dari makam naga kaisar. Bahkan efek buff juga terbawa. Sekarang lawan penyerbu Qiding Wojiang, semudah potong sayur. Pertahanan Huan Yu Changcheng Shawang menang. Skor misi S. Terdeteksi dapat hadiah, amplifikasi acak selesai. Mantap, amplifikasi juga lebih kuat dari biasanya. Ding Huan Yu Kabang, Longdi Jimu Qiding Wojiang. Level naik jadi biasa. Huan Yu Tama, Changcheng Shawang, naik jadi level naik lagi.
Sepertinya setelah keluar, forum akan ramai. Pakai modul bangunan dulu. Perbaiki 2 Huan Yu Cabang. Meng Tian, nanti suruh orang bersihkan medan perang. Jarahan kali ini pasti melimpah. 遵命。 Sayap. Gunakan lagi undangan unit khusus Huan Yu alur utama. Kali ini siapa yang akan dipanggil? 下官 Bawahan 包 Bao 拯 Sheng 见过 menghadap 狱 penguasa penjara. Ternyata dia pejabat bersih dan dewa terkenal dalam sejarah. Tapi di Huan Yu ini, apa kemampuan spesialnya? Sai Kong Zhixing menghadap penguasa penjara. Bukankah kau karakter dari legenda Xiao Feng, Raya Merpati, ahli Qinggong nomor 1 di dunia persilatan? Apa mungkin karakter fiksi dari budaya Tiongkok juga bisa direkrut? Kalian pasti sudah paham kenapa kalian ada di sini. Wang Jian, bawa mereka jelaskan situasi spesifiknya. 二位 Kalian berdua 跟我 ikut 来吧 aku. Selanjutnya adalah bagian utamanya. Gunakan undangan jenderal dan 2.000 undangan prajurit. Ternyata merekrut 2.000 kavaleri ringan. Dan jenderal muda di depan ini adalah bawahan Huo Kubing menghadap Tuan. Ternyata Marquis Juara Huo Bing pada usia 22 tahun dengan semangat serigala. Dalam pertempuran Mobei menghancurkan 70.000 pasukan Xiongnu, benar-benar pahlawan muda. Melindungi negara adalah tanggung jawabku. Tuan terlalu memuji. Bawahan Li Guang menghadap Tuan. Ternyata Jenderal Terbang Li Guang, pahlawan sezaman dengan Huo Kubing, sudah lama mendengar nama besar dengan 2 jenderal hebat dan 2.000 kavaleri ringan elit. Kekuatan menjaga tembok.